Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Resna Sandra Sinta, mahasiswa IAIN Batu Sangkar jurusan Tadris Biologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gastrulasi. Apa sih itu gastrulasi? Dan bagaimana proses gastrulasi dan bagaimana macam-macam gastrulasi pada hewan avertebrata dan invertebrata. Ingin tahu bagaimana penjelasannya? Nah, kali ini kita membahas tentang gastrulasi. Bagaimana gastrulasi itu berproses dan apa itu gastrulasi. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari gastrulasi. Gastrulasi adalah pengaturan kembali sel-sel blastula sehingga blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 3 atau gastrula. Pada fase ini terjadi pembentukan 3 lapisan pada dinding rahim, yaitu ektoderm lapisan luar, endoderm lapisan dalam, dan mesoderm merupakan lapisan prekursor otot, jaringan, dan komponen lainnya yang akan menghubungkan antara ektoderm dan endoderm. Dinamika sel zigot selama gastrulasi. Gastrulasi adalah proses di mana sel-sel dalam embrio berkembang dan berimigrasi untuk mengubah massa sel dalam fase blaskokista dalam embrio yang mengandung 3 lapisan utama kuman. Migrasi sel-sel ini berlangsung secara terpadu yang dilakukan oleh sejumlah besar gerakan morfogenik. Hasil penting dari gastrulasi adalah bahwa beberapa sel bergerak ke posisi bawah yang baru di atas atau di dekat permukaan blastula, mengubah blastula menjadi embrio 3 lapis yang disebut gastrula. Peta nasib daerah bakal calon atau feed map. Peta nasib menggambarkan daerah-daerah yang disangka sebagai calon pembentuk organ. Cara menentukan daerah satu dengan yang lain dilakukan dengan melakukan percobaan dengan memberi zat warna pada titik tertentu untuk pada stadium blastula akhir. Pertama kali dilakukan oleh Vogt pada tahun 1929 terhadap blastula katak berekor Ambystoma maculatum. Perbandingan pola gastrulasi. Yang pertama ada invaginasi, yang merupakan lapisan sel bagian luar yang masuk atau melipat ke dalam. Yang kedua ada ingresi, merupakan sel-sel bagian permukaan secara individual berimigrasi ke bagian dalam interior dari embrio. Yang ketiga ada involusi, merupakan lapisan sel yang membelok ke dalam kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Selanjutnya ada epiboli, merupakan lapisan sel membentang dengan menipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan luar sebagai suatu unit. Yang kelima ada interkalasi, merupakan 2 atau lebih deretan sel-sel menyusun diri dengan masuk ke sela-sela antara satu sel ke sel lainnya sehingga terbentuk deretan sel-sel yang lebih panjang dan lapisannya lebih tipis. Ya, seperti inilah gambar dari perbandingan pola gastrulasi, bisa kita lihat di PPT kita ya. Selanjutnya ada gram layer. Gram layer merupakan gugus sel yang terbentuk pada masa embriogenesis dan merupakan lapisan yang membentuk seluruh jaringan dan organ di dalam tubuh pada masa organogenesis. Pada akhir gastrulasi terbentuk 3 lapisan embrio yang disebut germ layer. Adapun lapisan lembaga germ layer terbagi 3, yaitu yang pertama endoderm, lapisan germ yang paling dalam. Pertama tampak ketika suatu lapisan sel tunggal terdorong keluar dari inner cell mass dan tumbuh mengelilingi blastocule. Merupakan awal origo dari sistem digesti, hepar, pulmo, organ internal lain. Yang kedua ada lapisan mesoderm atau lapisan germ atau lembaga tengah. Lapisan sel-sel inner cell mass yang terdorong di antara endoderm dan ektoderm. Origo dari sistem skelet otot, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Ektoderm lapisan germ yang paling luar, origo dari sistem syarat, organ indera, rambut, gel, mammae. Nah, itulah pembahasan singkat tentang gastrulasi. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and di share ya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.